Popularitas Presiden Joko Widodo tak dipungkiri menjadi magnet politik tanah air. Tanpa bermaksud menafikan peran partai politik pendukungnya, keberhasilan Jokowi menjadi presiden di 2 periode, tak lepas dari basis massa non-partai yang berdiri loyal di belakangnya. Kemunculan mantan wali kota Solo itu di pentas politik nasional, berjalan beriringan dengan lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang mengatasnamakan dirinya sebagai relawan pendukung Jokowi. Sebut saja Bara JP, Seknas Jokowi, Al-Misbat, Duta Jokowi, Rumah Kreasi Indonesia Hebat atau RKI, dan Buruh Sahabat Jokowi. Namun yang paling mendapat panggung di kancah politik adalah Projo dan Joman. Dua entitas pendukung Jokowi ini kerap tampil lantal di publik membela Jokowi dari serangan lawan-lawan politiknya. Projo kerap diasosiasikan dengan akronim Pro Jokowi. Projo berdiri pada tanggal 23 Desember 2013 melalui Kongres pertama Projo yang saat ini diketuai oleh Budi Aris Setiadi. Para deklarator Projo tak lain adalah kader-kader PDPI dan aktivis 98 yang membangun struktur jaringan mulai dari pusat, daerah, cabang, hingga ke desa-desa. Adapun Joman merupakan akronim dari Jokowi Mania yang diketuai Immanuel Ebenezer. Nul sapaan akrabnya, merupakan aktivis 98 yang dalam aksi-aksinya bersama Joman dikenal frontal dan berani. Kami bukan relawan kemayu dan pengecut. Istilahnya, pantang gua jual. Tapi kalau lo jual, pasti gua beli, kata Nul menggambarkan karakter organisasinya. Projo, Joman, dan apapun nama organisasi yang mengaku sebagai pendukung Jokowi, sejatinya adalah relawan yang kemunculan dan sepak terjangnya diharapkan tanpa pamrih. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan terminologi relawan itu sendiri sepadan dengan kata sukarelawan. Artinya, aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atas dasar sukarela tanpa berharap upah atau pamrih. Dengan kata lain, harapan akan upah atau pamrih sudah dibatasi oleh setiap individu relawan sejak dalam pikiran mereka. Apalagi kalau sempat terucap atau bertindak, tentu bukan relawan namanya. Teori dan fakta lapangan seringkali berseberang jalan. Pragmatisme individu atau kelompok acap kali tak kuasa dibendung. Terlebih ketika punya bargain atau daya tawar. Memasuki tahun politik, khususnya pada saat aura pilpres semakin memanas, disadari atau tanpa disadari, sepak terjang para relawan justru kerap mempertontonkan jika mereka tak lagi berseragam relawan yang biasanya identik dengan sebuah idealisme. Menyambut Pilpres 2024, relawan Jokowi terpecah. 9 Februari 2023 lalu, publik dikagetkan oleh kabar Jokowi Mania yang telah bertransformasi menjadi Ganjar Pranowo Mania, menarik dukungannya terhadap pencapresan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Pengunduran diri itu disertai alasan-alasan ketidakpantasan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Menariknya, selang beberapa hari kemudian, Immanuel Ebenezer mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dengan nama baru, Prabowo Mania 08. Prabowo dinilai sosok paling pantas meneruskan keberlanjutan pemerintahan era Jokowi. Transformasi dari Jokowi Mania menjadi Ganjar Pranowo Mania, dan berubah lagi menjadi Prabowo Mania 08, ibarat bunglon mengadaptasi tubuhnya seturut lingkungan di mana ia berada. Ketua Relawan Sahabat Ganjar Jawa Tengah, Parikesit Sosrodiharjo menyebut Immanuel Ebenezer CS sebagai relawan bunglon. Begitu pula pengamat politik Rocky Gerung menganalogikan ormas Immanuel Ebenezer dengan sebutan cebong bunglon. Di mata Rocky, filosofi relawan harus menerima apapun risiko dari perjuangannya sampai akhir. Yang dipertontonkan Immanuel justru sebaliknya. Dugaan pragmatisme kental terasa. Publik meraba dan bertanya, relawan mana sesungguhnya yang menjadi representasi Joko Widodo? Hal ini merujuk pada sikap Projo yang tetap konsisten mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Alasannya sama. Projo menganggap Ganjar Pranowo lah penerus Jokowi. Beda pilihan tujuan sama. Baik Projo maupun Prabowo Mania dengan bayang-bayang Jokowi, sama-sama sedang berupaya tetap berada di lingkar kekuasaan pasca berakhirnya pemerintahan Jokowi. Jokowi diposisikan sebagai jembatan menuju kekuasaan. Lantas, siapa yang diperkenankan Jokowi melintasi jembatan tersebut? Jawabannya, siapa yang berani menjamin keberlanjutan program Jokowi maka dialah yang diberi tiket melintasi jembatan tersebut.